Nah, di sini langkah pertama saya akan bikin unti kelapanya dulu ya Bunda. Ini udah saya siapkan semua bahannya. Di sini ada kelapa parut. Ini kelapanya nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua ya Bunda. Kelapa sedang jadi nggak begitu kasar. Lalu ada daun pandan 2 lembar. Ini kelapanya 1 butir kelapa kecil atau setengah butir kelapa ukuran besar ya. Dan ini ada gula pasir 2 sendok makan, sedikit garam, air 50 ml, gula jawa 100 gram, dan ini ada vanili 1 bungkus. Nah, di sini langkah pertama saya akan rebus gula jawanya dulu dengan air 50 ml-nya ya. Ini udah saya siapkan teflonnya, saya nyalakan api, lalu air 50 ml-nya saya masukkan, gula jawa saya potong-potong ya, saya sedikit potong-potong biar cepat larut. Lalu gula pasirnya 2 sendok makan, garam, dan daun pandan 2 lembar daun pandan saya potong. Nah, ini dimasak sampai gulanya larut dulu. Nah, ini gulanya udah larut ya. Di sini nggak saya saring. Biasanya saya kalau pakai gula yang model batokan itu gulanya bersih, nggak ada ampasnya. Lalu kelapa parutnya saya masukkan dan 1 bungkus vanilinya dimasukkan. Selanjutnya ini dimasak sampai gulanya terserap oleh kelapanya dan kering ya, benar-benar tanak. Jadinya dimasak dengan api sedang cenderung kecil aja. Nah, ini udah hampir matang ya Bunda, air gulanya udah diserap oleh kelapanya ya. Ini tinggal sebentar lagi. Nah, ini kelapa isiannya udah siap ya, udah matang, udah cukup seperti ini. Selanjutnya saya padamkan api dan saya akan bikin untuk kulitnya ya Bunda. Nah, ini masih panas ya teleponnya. Di sini saya pakai telepon dari produk stand ya Bunda. Meski udah dipadamkan, ini masih panas banget. Jadi saya aduk-aduk. Lalu ini disisihkan dulu ya. Nah Bunda, ini unti kelapanya udah saya bikin bulat-bulat seperti ini ya. Lalu untuk kulitnya di sini ada tepung beras ketan 250 gram, tepung terigu 50 gram, lalu santan 300 ml, dan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan gula pasir nanti saya tambahkan 3 sendok makan ya. Lalu nanti saya kasih pewarna merah dan hijau pandan. Nah, di sini langkah selanjutnya saya akan rebus santannya ini terlebih dahulu. Ini udah saya siapkan pancinya, lalu santan saya tuang dan saya nyalakan api. Ini direbus sampai mendidih ya santannya, sambil diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Lalu untuk gulanya saya akan tambahkan di santannya ini 3 sendok makan ya. Ini nggak perlu terlalu manis karena untinya udah manis ya. 3 sendok makan nggak penuh. Lalu garamnya saya masukkan sekalian. Nah, ini santannya udah hangat ya. Selanjutnya siap untuk dibikin adonan. Lalu ini tepung ketannya saya campur dengan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung ketan dengan terigu biar nanti hasil kuenya itu enggak alot ya Bunda. Kalau cuma pakai tepung ketan aja biasanya itu sedikit alot ya, mulur gitu. Nah, ini saya campur. Lalu di sini saya sudah cuci tangan ya. Dan ini santan akan saya masukkan sedikit-sedikit sambil diuleni seperti ini, karena cuma hangat, tangan kita nggak kepanasan ya Bunda. Kalau Bunda mau bikin satu warna, untuk pewarnanya bisa dilarutkan dengan santannya ini ya. Ini saya bikin 2 warna, jadi saya adon dengan warna
putih dulu, nanti baru saya tambahkan pewarna ya. Nah, ini diuleni perlahan seperti ini. Uleninya juga nggak berat, dan santan kita tambahkan secara bertahap aja. Takutnya kalau langsung kita masukkan semua nanti terlalu lemes ya, kelembean. Jadi kita masukkan secara bertahap aja santannya. Nah, kayaknya ini udah pas loh Bunda, karena saya tambahkan gula pasir ya, jadi santannya itu masih sisa sedikit. Jadi untuk santannya ini tadi kira-kira yang saya butuhkan sekitar 260 ml ya, karena ada gulanya di sini. Kalau nggak ada gulanya mungkin 280 ml bisa masuk ya. Nah, lalu adonannya ini saya akan jadikan 2 bagian ya. Ini saya sisihkan dulu yang satu bagian, lalu yang satu bagian saya akan tambahkan pasta pandannya secukupnya ya. Ini dicampur sampai tercampur merata. Nah, ini udah benar-benar tercampur ya Bunda. Yang hijau seperti ini aja saya bikin hijau muda, ini nanti kalau matang warnanya makin hijau ya. Selanjutnya saya sisihkan dulu, lalu satunya saya akan kasih pewarna merah. Ini saya kasih pewarna merah. Di sini saya juga sudah cuci tangan ya, jadi biar enggak berbenturan warna hijau dan merah. Warna hijau dan merah itu kalau berbenturan warna akan jadi coklat ya. Ini dicampur sampai tercampur rata juga. Nah, setelah warna merahnya tercampur semua seperti ini, selanjutnya siap untuk dibentuk ya. Dan di sini untuk bentuknya sudah saya siapkan daun pisang dioles dengan minyak tipis seperti ini ya. Kita tata nanti untuk alas mengukusnya ya Bunda. Nah, ini enggak perlu tebal-tebal, tipis aja ngolesnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan saya bentuk yang merah dulu ya, karena tangan saya udah merah. Saya ambil sedikit, kita bulatkan seperti ini, lalu kita kasih lekungan dan kita masukkan unti kelapanya tadi, lalu ditutup kembali. Nah, setelah tertutup kita bulatkan lagi. Nah, seperti ini aja ya, mudah banget kan Bunda. Lalu kita taruh di atas daun pisangnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Untuk besar kecilnya sesuaikan selera aja. Kita kasih lubang, lalu unti kelapanya dimasukkan, lalu ditutup kembali. Nah, ini yang merah udah selesai. Selanjutnya saya lanjutkan yang hijau ya. Ini caranya sama, kita bulatkan, kita kasih lubang, lalu diisi. Nah, lalu dirapikan, kita putar-putar kembali. Nah, ini udah selesai, saya bentuk semua ya. Selanjutnya kuenya ini akan saya kukus. Nah, ini pengukusan udah siap, air udah benar-benar mendidih ya. Lalu selanjutnya ini ditutup, dikukus selama 20 menit, tapi dalam waktu 5 menit kita buka, kita hilangkan uap panasnya, lalu ditutup kembali seperti itu ya selama 20 menit. Nah, ini 5 menit pertama ya Bunda, saya buka seperti ini, kita tunggu uap panasnya hilang dulu. Nah, setelah uap panasnya hilang seperti itu, kita tutup kembali, berulang seperti itu sampai 20 menit ya. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, ini kuenya udah matang ya Bunda. Saya padamkan api, lalu ini diangkat. Seterusnya seperti ini ya, cara mengukusnya mudah banget. Hasilnya itu cantik, nggak melebar ya, tetap bulat cantik. Kalau kita pakai teknik buka tutup, kalau nggak sama sekali nggak dibuka, biasanya dia akan melembung dan hasilnya itu kurang cantik ya. Nah, selanjutnya untuk bahan flannya ini udah saya siapkan panci,
Lalu saya masukkan 3 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan penuh ya Bunda. Lalu setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung maizenaku. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya akan aduk-aduk. Saya tambahkan santan 500 ml ya. Ini saya tambahkan sedikit-sedikit sambil saya aduk-aduk. Nah, ini saya akan larutkan dulu tepungnya, enggak saya masukkan semua ya santannya, biar halus dulu, biar larut dulu. Nah, setelah dirasa larut tepungnya, selanjutnya saya masukkan sisa santan semua. Lalu ini siap untuk dimasak ya. Tempat masaknya udah siap, saya nyalakan api. Lalu kuah santannya ini dimasak sampai mendidih dan mengental ya. Nah, ini udah mulai mendidih ya, udah mulai mengental seperti ini kuah santannya. Dengan api dan akan saya siapkan wadahnya ya. Nah, ini udah saya siapkan wadahnya. Lalu ini kuah santannya saya masukkan ke mikanya seperti ini ya. Wow, mantap banget. Selanjutnya saya akan kasih ketan yang udah dikasih masak tadi, saya masukkan di tengahnya. Nah, seperti itu Bunda, cantik kan. Ini kita kasih 2 sendok makan ya wadahnya, 3 sendok makan, kita rapikan seperti ini. Lalu kita kasih kue. Nah, seperti itu ya. Ini masih panas ya, kita taruh, tapi juga nggak panas banget, penting uap panasnya hilang. Kita rapikan ke semua sisi, lalu kita kasih lagi. Ini sama juga dinamakan putri mandi, tapi simple, lebih simple ya Bunda. Cara pembuatannya lebih mudah dan lebih menarik juga ya. Nah, ini Bunda hasil olahan tepung ketan dan santannya ya, dan kelapanya jadi cantik seperti ini. Ini kalau benar-benar dingin udah mengeras ya. Ini bisa untuk ide jualan, kita kemas, kita tutup seperti ini ya. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.